pelajaran PPL di SMA PGRI Cambar, Kabupaten Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Nah, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Pak. Oke, Yusuf, silakan untuk dipimpin membaca doa bersama. Perhatian, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian kita membaca pembiasaan Asmaul Husna ya. Secara bersama-sama silakan dimulai.
Alhamdulillah, semoga keberkahan dari bacaan kita dilimpahkan kepada orang tua kita dan kepada diri kita sendiri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ceramah. Ya. Nah, bentar. Ini adalah bahan pembelajaran kita. Kompetensi dasarnya adalah kita akan mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Lalu setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Ya. Tujuannya adalah peserta didik kita dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah serta terampil mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama selama proses pembelajaran. Jadi selama proses pembelajaran kita harus jujur, terampil, serta tanggung jawab. Artinya kalian harus bisa menyelesaikan itu dengan baik dan selesai, ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengulang materi di pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya. Menurut Anda apa sih fungsi cerpen? Coba. Mungkin dari kelompok sini. Fungsi cerpen untuk kehidupan kita. Sebagai hiburan di saat ketika sedang waktu luang. Ya, hiburan untuk kita sebagai waktu luang. Oke, ada lagi kelompok sini. Fungsi cerpen memberikan pembelajaran, ya, memberikan pembelajaran untuk kita supaya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya. Nah, menurut kita semua nih, apa sih hubungan antara cerpen dengan ceramah? Ada nggak sih hubungannya? Ada nggak hubungan cerpen dengan ceramah? Ada nggak? Ada, ya. Ada. Apa sih hubungannya? Nah, cerpen itu biasanya berisi mengenai pengalaman seorang penulis terhadap masalah-masalah yang dihadapi, mau itu konflik dalam kehidupannya secara pribadi, ada romantisme, percintaan, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Ya, bisa nggak kita kaitkan ke dalam ceramah? Bisa. Ya, karena pada dasarnya ceramah juga adalah apa? Mengangkat dari permasalahan yang kita alami, solusinya. Ya, kalau ceramah itu adalah jawaban dari apa ya? Ayo, si ceramah apa sih? Si ceramah menurut versi Anda, si ceramah apa? Anda sering mendengarkan ceramah? Nah, apa yang biasanya selalu digaungkan oleh para penceramah? Seruan atau ajakan? Seruan atau ajakan untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah, itu adalah bagian daripada solusi-solusi untuk memperkecil masalah. Oke. Jadi ceramah itu adalah apa tadi ceramah sih? Ajakan, isi ajakan, nasihat mengenai apa? Kebaikan, ya, untuk tataran menjalani kehidupan secara baik yang sesuai dengan ajaran atau agama, ya. Sudah tentunya kita pasti punya agama, ya. Menganut suatu
motivasi hidup. Saya mengambil kata-kata dari Segboy. Fajar Segboy ya. Anda tahu Fajar Segboy? Ya. Ada sebuah kutipan yang menarik begini. Dia punya acting, kita hanya sebatas punya panci. Benar nggak? Pasti Anda pernah dengar kata-kata ini ya? Benar ya? Belum ya? Wah, kayaknya harus ambil TikTok ya. Karena itu semua di TikTok semua ya. Nah, kenapa Fajar Segboy seperti itu? Padahal pancing itu bisa ya mendapatkan ikan yang sangat mahal. Tapi acting belum tentu bisa mendapatkan ikan yang lebih mahal. Konsep sederhananya adalah ketika kita memancing dengan kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan ilmunya, maka kita akan mendapatkan ikan yang sangat besar dan mahal. Contohnya adalah kita lihat para pelaut, ya, mereka memancing udang Alaska dengan harga yang sangat begitu mahal. Tapi orang yang memiliki acting belum tentu dia bisa mendapatkan udang Alaska yang sangat mahal. Jadi intinya adalah kita jangan pernah merasa rendah diri ya dengan keadaan kita saat ini. Tapi kita harus bangkit, percaya diri, optimis untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Karena ilmu dari beberapa penasehat, jadi seperti Deddy Corbuzier, seperti itu adalah keyakinan yang kita simpan dalam diri itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi apa yang Anda tanam, apa yang Anda yakinkan dalam diri kita hari ini, maka itu adalah kenyataan yang akan kita dapatkan di hari kemudian. Itu. Jadi Anda harus meyakini bahwa kita itu sukses, kita itu mampu, maka kita akan mampu. Karena kita juga akan meyakini adanya Tuhan ya. Meyakini bahwa kita harus yakin, percaya diri. Bukan percaya diri itu konsepnya adalah percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa menampilkan optimis dalam diri kita. Ya, sudah ada optimis? Sudah. Jangan pernah pesimis. Nanti ada motivasi selanjutnya dari Mary. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai ceramah. Apa itu ceramah? Tadi kita sudah bahas secara umum. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan materi ceramah yang akan dipaparkan oleh rekan saya dari YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Arisa Nur Aini. Kali ini kita akan membahas mengenai ceramah. Untuk kelas 11 SMA, materi ketiga adalah tentang ceramah. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita sudah sering sekali mendengar yang namanya ceramah. Di mana kalian mendengar ceramah? Apakah di masjid, di sekolah? Orang tua kalian sering menceramai kalian? Ya, jadi hari ini kita akan mengupas apa itu ceramah dan bagaimana membuat ceramah yang baik dan benar. Seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian bayangkan, ceramah itu pasti berbicara di depan banyak orang. Ketika membahas materi ceramah, banyak sekali siswa yang mengeluh. Kenapa? Karena mereka tahu pada akhirnya di materi kali ini mereka akan berbicara di depan teman-teman mereka, berceramah tentunya.
Harusnya hal ini tidak usah dirisaukan karena pada zaman sekarang banyak sekali contoh-contoh ceramah dan kiat-kiat atau tips ceramah yang baik dan benar. Salah satunya nanti dengan saya. Ceramah, pidato, khotbah, dan yang satu lagi adalah sambutan. Keempat hal itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya tentu saja, keempat hal tersebut sama-sama merupakan salah satu bentuk berbicara di depan umum atau audiens. Jarang sekali ada orang yang berceramah, kemudian dia hanya menceramai dirinya sendiri. Mungkin nggak ya? Nah, hal itu tidak mungkin terjadi, makanya yang namanya ceramah, khotbah, sambutan, dan pidato pasti di depan audiens. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan pada hari ini, silahkan yang belum subscribe boleh menekan tombol di bawah ini dan juga memberikan komentar yang positif agar nantinya video selanjutnya semakin lebih baik. Terima kasih. Kemudian perbedaannya, nah, kalau pidato itu merupakan si ibu dari ceramah, khotbah, dan sambutan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita bayangkan, pidato itu merupakan lingkaran besar. Lingkaran besar tentang berbicara di depan umum. Sedangkan ceramah, khotbah, dan sambutan merupakan anak-anaknya atau jenis-jenis dari pidato. Perbedaannya adalah kalau ceramah otomatis topiknya sangat beraneka ragam. Bisa tentang ceramah pendidikan, ceramah kesehatan, ceramah norma mungkin, ceramah kesusilaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau khotbah itu biasanya temanya tentang keagamaan. Dan yang terakhir adalah sambutan. Sambutan biasanya dilakukan sebelum adanya suatu acara. Jadi sambutan ini adalah bagian dari sebuah susunan acara. Misalnya ada acara wisuda, maka nanti ada sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari komite, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut, sekarang apa sih ceramah itu? Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau pendengarnya. Nah, di dalam ceramah ternyata ada beberapa informasi yang disampaikan. Jenis-jenis informasi yang disampaikan ketika berceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Di dalam ceramah tujuannya atau fungsinya untuk apa? Apakah memberikan informasi atau memberikan edukasi atau pengetahuan? Dan apakah ceramah tersebut memberikan hiburan? Jadi, di dalam jenis ceramah tersebut nanti dikategorikan fungsinya untuk apa. Jenis yang kedua adalah informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui, kalau zaman dahulu yang namanya ceramah itu kan pasti secara langsung ya. Misalnya ceramah di lapangan, di sekolah, di kantor kelurahan, dan lain sebagainya. Tapi seiring perkembangan zaman, yang namanya format penyajian ceramah itu bisa melalui televisi, siaran radio, ataupun bahkan di YouTube, media sosial, dan lain sebagainya. Bahkan film kartun juga bisa menjadi salah satu media untuk berceramah. Lanjut, informasi yang ketiga, berdasarkan lokasi peristiwa. Dalam berceramah, itu biasanya dibedakan lokasinya, apakah itu lokasinya hanya lingkup kecil, seperti di kelurahan mungkin, di RT, atau yang lebih besar, kecamatan, lebih tinggi lagi, di kabupaten, di dalam negeri, atau misalnya di luar negeri. Itu adalah berdasarkan lokasi peristiwa. Selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Di dalam kehidupan manusia ada banyak sekali bidang-bidangnya. Contoh, ceramah di bidang kesehatan, ceramah di bidang pendidikan, ceramah di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain sebagainya.
Yang terakhir adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, kepentingan dari ceramah itu untuk apa? Apakah yang pertama, untuk keselamatan pembaca, misal ceramah tertib berlalu lintas. Apakah tentang perubahan hidup seseorang? Apakah tentang peluang usaha? Apakah tentang cara, tips, atau trik? Nah, jadi ada 4 hal. Keselamatan, perubahan kehidupan audiens, peluang, dan yang terakhir adalah cara-cara atau kiat, tips, dan lain sebagainya. Sekarang, masuk ke dalam inti dari pembahasan ceramah. Apa struktur atau bagian-bagian dari ceramah yang perlu kalian ketahui dan nantinya kalian akan membuat ceramah? Yang pertama adalah pendahuluan atau disebut juga tesis. Di dalam pendahuluan biasanya berisi 1. Salam. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kedua adalah sapaan. Yang terhormat, yang kami hormati, dan seterusnya. Yang ketiga adalah ucapan puji syukur. Dan yang keempat adalah tentang permasalahan dari ceramah yang ingin disampaikan. Contohnya, kalau ceramah tentang tertib berlalu lintas, maka untuk bagian pembuka, contohnya adalah Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Limbangan, yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Limbangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, kita di sini berkumpul dalam acara pengenalan tata tertib berlalu lintas untuk siswa. Nah, jadi dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa ada salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan sedikit pembukaan terhadap apa yang ingin kita sampaikan pada saat itu. Kemudian masuk ke bagian struktur yang kedua adalah isi. Isi atau disebut juga sebagai rangkaian argumen tentu saja berisi tentang inti ceramah apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau tertib berlalu lintas, maka apa saja yang harus dilakukan agar kita disebut sebagai siswa atau orang yang mau mengikuti peraturan lalu lintas yang baik dan benar. Contohnya, bagaimana kita berkendara? Yang pertama, tentu harus memiliki SIM. Kemudian kita harus memakai helm, peralatan yang standar, motor yang standar, tidak motor yang prutul-prutul ya. Kemudian spionnya juga ada 2, karena itu intinya untuk berdoa, memohon keselamatan, betul kan? Kalau kita berdoa seperti ini kan, bukan seperti ini. Nah, jadi di dalam isi atau rangkaian argumen itu berisi tentang apa saja yang harus disampaikan kepada audiens, inti-intinya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali apa saja yang sudah disampaikan, manfaat dari ceramah yang disampaikan, dan tentu saja nanti ada ucapan maaf, ucapan terima kasih, sudah diberikan kesempatan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi itu tadi adalah struktur dari ceramah. Saya yakin kalian pasti setelah ini bisa menuliskan ceramah dengan baik dan benar. Lanjut ya, ceramah memiliki ciri-ciri bahasa yang berbeda dengan teks yang lainnya. Apa saja itu? Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang. Kalian tahu kata ganti orang? Itu loh kata yang menggantikan nama orang. Contohnya, kalau misalnya kalian punya teman Dila, kemudian kalian tidak memanggil namanya, maka kalian pasti akan memanggilnya hei kamu, ya kan? Nah, atau misalnya kalian memiliki nama, contohnya saya.
Risa, maka kata gantinya adalah saya, aku. Itu yang baku ya, bukan lo, gue, en, salah. Kita pakai bahasa yang baku dan lain sebagainya. Jadi kata ganti orang ada aku, dia, kamu, saya, kami, mereka, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata yang khas dalam sebuah tema. Jadi contohnya kalau tadi kita membicarakan tentang pelanggaran lalu lintas, maka nanti ada sanksi, denda. Nah, itu merupakan kata yang khas ketika pelanggaran lalu lintas. Atau misalnya temanya tentang kesehatan, maka nanti ada kata teknis seperti stamina, imunitas, vitamin, dan lain sebagainya. Itu kan kata yang sangat khas. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat dan yang menunjukkan hubungan temporal. Nah, kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi contohnya oleh sebab itu, oleh karena itu, maka, dan lain sebagainya. Sedangkan yang menunjukkan hubungan temporal contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang sedang melakukan sesuatu, contohnya menyapu, mengepel, mencuci, menendang, mencintai, dan lain sebagainya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang nomor 5 adalah menggunakan kata-kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang mengajak, membujuk. Biasanya menggunakan partikel atau akhiran lah. Contohnya, kembalilah, makanlah, minumlah, ayolah, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah kaidah kebahasaan dari ceramah. Selanjutnya, bagaimana sih cara menuliskan ceramah yang baik? Yang pertama adalah kalian harus menentukan topik. Topik itu adalah apa yang ingin kalian sampaikan di ceramah tersebut. Contohnya adalah topik tentang kebersihan, tentang kemandirian, tentang norma, tentang hukum, dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kalian harus menentukan apa sih yang ingin kalian sampaikan. Selanjutnya, setelah menentukan topik, kalian harus menentukan tujuan. Nah, kalau tadi misalnya topik itu kan apa yang ingin disampaikan. Sedangkan tujuan untuk apa ceramah itu nanti akan disampaikan. Tujuan ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah ada 3 jenis. Yang pertama adalah ceramah yang bertujuan untuk informatif. Berarti ceramah tersebut berisi tentang informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada pendengarnya. Yang kedua adalah ceramah yang bertujuan untuk persuasif. Berarti ceramah tersebut digunakan untuk mengajak untuk melakukan hal kebaik atau mengajak untuk menjaga lingkungan agar bersih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tujuan rekreatif. Berarti ceramah tersebut dibuat bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pendengar atau audiensnya. Nah, kalau misalnya kalian berceramah, maka kalian harus tentu saja menentukan tujuan umum dari kalian. Kenapa? Karena tentu saja nanti akan mempengaruhi kata-kata atau bahasa yang digunakan di dalam ceramah. Nah, kalau ceramah yang bertujuan untuk rekreatif berarti ceramah tersebut nanti menghibur. Nah, ini yang agak sulit biasanya. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa memberikan hiburan. Yang namanya humor itu kan gampang-gampang susah ya. Jadi kadang kalau misalnya humornya itu garing, pasti nanti ada suara jangkriknya. Krik, 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 krik. Seperti itu. Dan tertawa dari teman-teman kalian nanti pasti akan tidak renyah.
Tertawa tidak renyah itu seperti apa? Yang seperti ini. Agak menyindir, sinis, ngejek, dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Tapi bagi kalian yang sudah memiliki bakat untuk menghibur, ya, jadi tanpa berbicara saja, kadang teman kalian memandangmu itu sudah tertawa duluan. Entah itu memandang hidungnya mungkin. Lanjut ya, tadi tujuan umum sudah. Nah, tujuan khusus itu apa? Tujuan khusus otomatis lebih terarah. Contohnya, kalau tadi tujuan umumnya adalah informatif, memberikan pengetahuan. Lah, tujuan khususnya adalah memberitahukan pengetahuan tentang apa? Apakah tentang banyaknya suku bangsa di Indonesia? Apakah tentang pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia? Nah, itu kan berarti tujuan-tujuan kecil yang akan disampaikan. Menentukan tujuan sudah. Yang ketiga adalah membuat kerangka ceramah sesuai data yang sudah kalian persiapkan. Ingat ya, kerangka ceramah itu kalau misalnya kalian belum pernah menuliskan ceramah sebelumnya, maka kerangka ceramah itu nanti harus lebih detail. Tapi bagi yang sudah sering menuliskan ceramah, itu biasanya dia hanya langsung ke inti-inti yang ingin disampaikan. Jadi, sesuaikan pembuatan kerangka ceramah itu dengan kemampuan kalian. Karena antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Kerangka ceramah ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berceramah, itu kan kadang ada bagian-bagian di mana kita lupa akan kata atau akan alur yang kita sampaikan. Maka tidak mungkin kita akan membaca satu persatu kata yang sudah menjadi teks ceramah. Itu pasti akan mempersulit kita dalam penyampaian ceramah. Kerangka ceramah inilah yang akan kita ingat-ingat. Apabila, oh tadi saya sudah salam, berarti sekarang sapaan. Setelah sapaan, oh berarti ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kalimatnya seperti apa ya? Oh pokoknya berterima kasih sudah memberikan waktu, kemudian ucapan terima kasih, ucapan syukur atas kehadirat Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kerangka ternyata itu sangat penting. Lanjut, yang terakhir adalah tentu saja mengembangkan kerangka tadi menjadi ceramah yang utuh dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam mengembangkan sebuah kerangka ceramah menjadi ceramah yang utuh, diperlukan sebuah bakat. Tapi bakat ini sebenarnya bisa dipupuk. Dipupuknya adalah kalian sering baca, sering mendengar. Maka kosakata kalian akan semakin banyak. Nah, jadi bagi kalian yang sampai saat ini masih kekurangan kosakata, perbanyaklah membaca dan menyimak. Saya akan memberikan sedikit tips bagaimana ketika kalian sudah punya teks ceramah, tapi masih kurang maksimal ketika disuruh berbicara di depan. Kalian harus sering-sering berlatih untuk berbicara di depan. Mungkin kalian merasa bahwa, oh nggak apa-apa Bu, saya tidak perlu berlatih berbicara di depan. Saya kan kalau di kelas cuma jadi pendengar setia. Saya kan bukan ketua kelas, bukan seksi apapun, dan lain sebagainya. Jangan salah, siapa tahu besok kalian ketika sudah dewasa menjadi Pak RT, menjadi kepala desa, menjadi kepala sekolah. Nah, itu kan sangat penting dipupuk dari sejak saat ini keterampilan untuk berbicara di depan. Yang pertama, berlatih. Rajin-rajinlah berlatih berbicara di depan dalam kesempatan apapun. Dalam forum yang tidak resmi, contohnya kalian ada Karang Taruna, maka kalian bisa mulai untuk berbicara di depan teman-teman Karang Taruna kalian. Berbicaranya otomatis di kegiatan yang bersifat formal, jangan yang berbicara waktu menggosip, ya kan, gibah temannya, kemudian bercanda, itu kan non formal. Kita sudah biasa kalau berbicara seperti itu. Selain berlatih, yang kedua adalah kalau kalian sudah harus berbicara di depan dan kalian masih gugup, maka kalian jangan memandang mata teman kalian. Sebenarnya ada yang bilang kalau nggak memandang mata itu tetap feel-nya tidak dapat.
Ya, itu bagi yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan. Bagi yang masih pemula, setidaknya kalian bisa memandang bagian atas dari teman-teman kalian. Misalnya yang paling terdekat dengan mata adalah alis. Untuk kalian yang menghindari eye contact atau tatap mata ke mata, itu sangat membantu. Alis atau jidat, ya kan, atau kepala ubun-ubunnya di sini dilihat. Yang jelas ketika berbicara di depan, itu kan kalian tidak boleh menunduk terus. Akan mengurangi performa kalian ketika berbicara di depan. Kalian berbicara kalau tidak melihat kepada audiensnya, maka pendengarnya juga tidak akan memperhatikan kalian. Kalian bisa menilai ceramah kalian baik atau tidak adalah dari respon teman kalian. Tanpa disuruh, biasanya kalau pembawaan kamu bagus, maka teman kalian akan melihat kalian dengan sepenuh hati. Tapi kalau pembawaan kalian tidak bagus, maka teman kalian akan ngobrol sendiri, akan melakukan hal-hal yang mungkin bermain pensil, nyatat-nyatat di buku, tidak memandang kalian. Itu kan sangat menyakitkan hati. Sudah ngomong tapi tidak didengarkan. Kemudian, Bu, kalau misalnya kurang percaya diri juga, maka kalian harus fokus. Jangan memikirkan bahwa saya tidak bisa, saya tidak bisa. Ucapan itu adalah doa. Maka kalau kalian sudah bilang, Bu, saya tidak bisa, maka Allah mendengar perkataan tersebut dan mengabulkannya. Kalian benar-benar tidak bisa. Tidak boleh pesimis ketika maju di depan. Kalian harus bilang kepada diri kalian sendiri, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Berarti yang ketiga adalah kalian harus yakin. Karena ketidakpercayaan diri itu sebenarnya adalah dari ketidakyakinan itu tadi. Kalian masih setengah-setengah. Maka kalian harus menguatkan iman, menguatkan mental. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Kemudian yang keempat adalah kalian mulai mencari role model atau contoh. Siapa sih kira-kira orang yang ingin saya tiru dalam berceramah? Disesuaikan dengan tadi ya, tujuan umum dari ceramah kalian. Kalian ingin bersifat menghibur, informatif, atau persuasif. Sudah banyak sekali contoh-contoh di luar sana, tokoh-tokoh yang pandai dalam public speaking, dalam berceramah menyampaikan sesuatu. Kalian boleh memutar atau boleh sering melihat performa mereka. Jadi di sini kalian mengcopy, menginstal apa yang mereka atau gaya mereka seperti apa. Yang jelas saya yakin dan percaya semua orang bisa ceramah. Bayangkan saja nanti kalian pada saatnya tetap harus berani berbicara di depan umum. Maka latihlah mulai dari sekarang. Itu tadi pembahasan ceramah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada banyak sekali kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Ingat ya, kalian harus tetap berusaha dan yakin, percaya bahwa kalian bisa berbicara di depan umum. Seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ceramah itu adalah apa tadi ceramah sih? Ajaran, isi ajaran, nasihat mengenai apa? Kebaikan ya, untuk tataran menjalani kehidupan secara baik yang sesuai dengan ajaran atau agama ya. Sudah tentunya kita pasti punya agama ya. Menganut suatu kepercayaan yaitu agama Islam atau Muslim. Oke? Nah,
Sebelum kita lanjut ke materi, ada sebuah motivasi hidup. Saya mengambil kata-kata dari Segboy. Fajar Segboy ya. Anda tahu Fajar Segboy? Ya. Ada sebuah kutipan yang menarik begini. Dia punya air kita hanya sebatas punya panci. Benar ya? Pasti Anda pernah dengar kata-kata ini ya? Benar ya? Belum ya? Wah, kayaknya harus ambil TikTok ya. Karena itu semua di TikTok semua ya. Nah, kenapa Fajar Segboy seperti itu? Padahal pancing itu bisa ya mendapatkan ikan yang sangat mahal. Tapi air belum tentu bisa mendapatkan ikan yang lebih mahal. Konsep sederhananya adalah ketika kita memancing dengan kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan ilmunya, maka kita akan mendapatkan ikan yang sangat besar dan mahal. Contohnya adalah kita lihat para pelaut, ya, mereka memancing udang Alaska dengan harga yang sangat begitu mahal. Tapi orang yang memiliki air belum tentu dia bisa mendapatkan udang Alaska yang sangat mahal. Jadi intinya adalah kita jangan pernah merasa rendah diri ya dengan keadaan kita saat ini. Tapi kita harus bangkit, percaya diri, optimis untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Karena ilmu dari beberapa penasehat, jadi seperti Deddy Corbuzier, seperti itu adalah keyakinan yang kita simpan dalam diri itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita selanjutnya. Jadi apa yang Anda tanam, apa yang Anda yakinkan dalam diri kita hari ini, maka itu adalah kenyataan yang akan kita dapatkan di hari kemudian. Itu. Jadi Anda harus meyakini bahwa kita itu sukses, kita itu mampu, maka kita akan mampu. Karena kita juga akan meyakini adanya Tuhan ya. Meyakini bahwa kita harus yakin, percaya diri. Bukan percaya diri itu konsepnya adalah percaya kepada diri sendiri bahwa kita bisa menampilkan optimis dalam diri kita. Ya, sudah ada optimis? Sudah. Jangan pernah pesimis. Nanti ada motivasi selanjutnya dari Mary. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai ceramah. Apa itu ceramah? Tadi kita sudah bahas secara umum. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan materi ceramah yang akan dipaparkan oleh rekan saya dari YouTube ya. Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini, kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi.
Saya tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, kadang mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah.
lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan lukamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu nggak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesanmu. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching hearts, changing life. Mary Riana. Video tadi dari Mbak Riana, saya akan memberikan tugas yang dikirim melalui link yang sudah disimpan di grup yang sudah dikirimkan di grup kelas. Ya. Silakan kalian buka linknya, sudah. Nah, ada mengerjakannya secara berkelompok, namun secara dengan heterogen, dalam artian Anda bercampur, perempuan dan laki-laki bercampur. Silakan Anda tidak sesuai dengan keinginan dan keyakinan hati Anda dengan siapa yang harus. Setelah Anda berbentuk kelompok, silakan Anda membuka gawai Anda dan mengunduh materi atau LKPD yang sudah saya buatkan melalui link Google Drive. Ya, sudah.
fungsinya apa itu ceramahnya nanti, dan kepada siapa Anda akan berceramah. Oke? Oke ya? So, check it out. Silakan dimulai. Ini mau temanya tentang Apa ya? tentang remaja zaman sekarang. Yang boleh-boleh. Pak, tunggu. Kalian temanya apa? Gimana, ada kesulitan? Sejauh ini masih bisa. Semangat ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas ini? Oke, semangat ya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Bisa nanti ya, cari topik yang
kita melakukan ice breaking. Dan saya kalian. Sudah dulu Bapak. Dua bangka. Saya lihat kalian rasanya sudah lesu ya. Ya. Mari kita ice breaking bersama-sama. Untuk YouTube dan channel silakan untuk melakukan ice breaking yang sudah saya latih tadi ya. Iya. Oke. Disukur. Semuanya berdiri ya. Berdiri. Setelah melakukan ice breaking, maka silakan Anda melanjutkan kembali KKPD-nya. Setelah Anda menyelesaikan KKPD, nanti kita presentasi dan bukti dari kerangka ceramah itu akan dijadikan PDF sebagai kenang-kenangan di sekolah. Silakan lanjutkan. Ya Pak. Jadi kita untuk pembiasaan interaksi dalam konteks perkuliahan. Jadi nantinya mengajak pendengar khususnya pelajar untuk meningkatkan kebiasaan literasi baik melalui media konvensional maupun digital. Jadi enggak monoton, enggak di buku terus, ada di HP, di laptop, Jadi kan kita membahas tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Kalian lihat yang udah disusun tadi, apakah kalian setuju dengan ceramah ini? Setuju. Apa kalian menanggapi? Nah, dari ceramah ini kita bisa mengambil apa itu bulat, yaitu gaul tapi taat. Dan sebagai remaja sekarang kita harus gaul tapi tidak lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.
Oke, semuanya dikarenakan ini udah beres ya, menentukan rangka-rangka ceramah. Jadi tinggal presentasi. Sekarang siapa yang mau presentasi? Karena sama Satu orang. sekarang. Udah nanti Bima ke depan dan bacain semua ini. Oke, dadah. Bagaimana dapat kesulitan? Ya. Sudah selesai? Ya. Oke, baik, kita langsung presentasi saja. Ya. Silakan untuk tiap-tiap kelompoknya untuk menyiapkan materi yang akan dipresentasikan. Oke, sudah? Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukrisna dan saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di depan kalian semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memperhatikan saya, menyimak saya. Baik, hasil dari kerja kelompok kami untuk unsur-unsur ceramah yaitu: 1. Menentukan topik apa yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pendahuluan. Yang kelima, isi. Yang keenam, penutup. Dan yang terakhir, salam penutup. Dan adapun di sini kami membuat sedikit contoh tentang topik, tema, dan seterusnya. Yang pertama, topik kami angkat tentang kebohongan. Yang kedua, temanya jangan menyenangkanku dengan kebohongan, tapi sakitilah aku dengan kejujuran. Itu topik yang kami buat. Terus kami menggunakan salam pembuka, ya, salam pembuka yang biasa kita gunakan sebagai umat Islam, yaitu Assalamualaikum. Dan pendahuluannya seperti biasa kami puji syukur, terus mukadimah seperti itu. Isinya tentang kebohongan, dan penutupnya paling meminta maaf bila ada kesalahan, dan yang terakhir salam penutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya berdoa supaya kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih untuk kelompok pertama. Ya, sungguh sangat baik sekali, bagus sekali. Silakan untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja. Ya, hanya kerangkanya saja, oke? Seperti topik, tema, unsur, dan lain sebagainya. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade yang telah mengizinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan presentasi dari kelompok 2.
Presentasinya yaitu tentang ceramah. Adapun tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, menurut saya itu lebih dari cukup untuk kita pahami, dan dari ceramah tersebut kita akan menjelaskan tentang yang ke-1 itu ada pendahuluan, yang kedua ada isi atau inti dari ceramah tersebut, yang ketiga ada penutupan. Karena yang tadi kerangka struktur tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, maka kita tidak perlu menjelaskan yang tadi kelompok 1 dan kita akan memberikan contohnya saja. Kita sudah membuat contoh teks ceramah, di mana kita seandainya berada di perlombaan atau kompetisi ceramah. Berikut saya akan membacakan contoh teks ceramah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Nusa Bangsa yang saya hormati, para guru beserta juri yang saya banggakan. Guru beserta juri, peserta dan siswa-siswi SMA Nusa Bangsa yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya yang kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih kepada juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit informasi ceramah mengenai remaja pada zaman sekarang. Dengan itu saya memberikan judul Gulat, Gaul Tapi Taat. Nah, zaman sekarang pergaulan makin kesini makin kesana. Banyak yang gaul tetapi lupa akan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nasihat Luqman kepada anaknya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan hanya kepada kaulah engkau kembali. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama menjadi anak remaja yang gulat, gaul tapi taat. Sekian dari kelompok kami, itu sebagian contoh dari ceramah. Karena tadi seperti yang sudah saya katakan, untuk kerangkanya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade dan juga teman-teman semuanya telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan presentasi yang sudah disusun oleh kelompok kami. Saya akan menyampaikan cara menyusun perangkat ceramah. Yang pertama yaitu tema yang digunakan yaitu kebersihan. Yang kedua yaitu topiknya yaitu kebersihan di lingkungan sekolah untuk tujuan umum, persuasif, dan tujuan khususnya yaitu 1. Meyakinkan pendengar tentang menjaga kebersihan sekolah. 2. Pendengar dapat menerapkan cara-cara dalam menjaga kebersihan sekolah di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Untuk strukturnya yaitu yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam paragraf ini dijelaskan tentang kebersihan di sekolah dalam rangka menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Untuk penjelasannya yaitu sekolah memiliki target untuk menjadikan sekolah yang indah dan bersih. Yang ketiga yaitu isi. Yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. 2. Cara yang akan ditempuh dalam mewujudkan target yang diinginkan. 3. Menguraikan beberapa cara dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu partisipasi para siswa dalam melaksanakan cara-cara yang sudah
diuraikan. Dan untuk penutupnya yaitu harapan sekolah agar program yang direncanakan berjalan dengan baik dan terus dilaksanakan untuk kedepannya. Yang kedua yaitu ajakan kepada warga sekolah agar selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Untuk materi yang disampaikan oleh kelompok kami dicukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Maka kita akan memanggil kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari kemudian kelompok. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Landa selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah mempersilahkan saya untuk mewakili kelompok 4 dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang membentuk kerangka teks ceramah. Kelompok kami membuat teks ceramah yang bertema pendidikan dengan judul pembiasaan literasi dalam konteks kekinian. Nah, sebelum membahas yang lainnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya tadi, unsur-unsur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga yang terakhir adalah penutup. Nah, di pendahuluan ini ada beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama ada salam pembuka, yang kedua ucapan syukur, ketiga penghormatan dan pujian. Nah, selanjutnya perkenalan diri, yang terakhir adalah pokok masalah. Di sini kita membahas tentang pendidikan. Tujuan umumnya yaitu persuasif atau mengajak. Tujuan khususnya adalah mengajak pendengar, khususnya pelajar, untuk meningkatkan kebiasaan melalui media konvensional maupun media digital. Nah, masuk ke isi. Yang pertama ada pengertian literasi. Jadi teks ceramah yang kita bawakan, yang pertama itu ada pengertian literasi. Yang kedua, pentingnya budaya literasi terutama bagi pelajar. Yang ketiga, program-program pendukung literasi. Yang keempat, literasi membawa dampak positif. Dan isi yang terakhir adalah budaya literasi dengan media online maupun konvensional. Nah, untuk penutupnya, seperti biasa di penutup akan ada penegasan kembali dari pokok-pokok masalah yang dicetuskan di isi. Yang kedua ada ucapan minta maaf, dan yang ketiga salam penutup. Nah, di sini juga di penutup teks ceramah tentang pendidikan ini, yang pertama ada penegasan tentang literasi harus diterapkan di setiap sendi kehidupan. Yang kedua, penegasan kembali, jadilah pelajar yang gemar literasi. Dan selebihnya seperti biasa ada ucapan minta maaf dan salam penutup. Mungkin hanya sampai situ yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, ya, kita dapat menyimpulkan bahwasanya ceramah itu adalah apa itu ceramah? Ajakan Atau seruan, mengajak kita melakukan kepada hal yang baik. Ya, seperti itu. Nah, ada satu pertanyaan terakhir bagi saya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menjadikan pengalaman yang baik untuk Anda ya, agar Anda lebih semangat, lebih baik, dan materi pembelajaran hari ini bisa diimplementasikan kepada kehidupan Anda sehari-hari. Amin. Oke. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.